Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya semuanya, berdoa dimulai. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi manfaat dari teknologi pangan. Yang kedua, menjelaskan manfaat dari teknologi produksi pangan bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, menemukan volume benda dengan satuan tidak baku. Yang keempat, mengidentifikasi sikap yang patut ditiru dan harus dihindari dalam lingkungan sekitar kita. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau menjelaskan apa itu teknologi produksi pangan. Teknologi produksi pangan adalah teknologi yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan dan menghasilkan suatu produk yang baru. Contohnya seperti kacang kedelai yang akan diproduksi menjadi produk baru, yaitu tempe. Produk ini akan menjadi produk yang baru dan akan tahan lama. Itulah salah satu pengertian dari teknologi produksi pangan. Selain dari tempe, terdapat beberapa contoh lagi tentang teknologi produksi pangan, seperti susu yang akan diproduksi menjadi keju, dan nanti makanan tersebut tentunya akan dapat bertahan lama. Nah, sekarang buka halaman 157. Di situ ada tes tentang cara pembuatan tempe. Nah, sudah selesai membaca teks cara membuat tempe? Oke, kalau sudah selesai, Ibu mau bertanya tentang pemahaman kalian terhadap teks tersebut. Yang pertama, apa judul teks tersebut? Yang kedua, topik apa yang dibahas di dalam teks tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat tempe? Oke, anak-anak Ibu hebat sekali. Semuanya sudah paham? Sudah paham. Kalau sudah paham, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok diskusi. Nah, 5 kelompok diskusi ini tugasnya adalah membahas manfaat dari teknologi pangan, dan nanti setelah itu akan ditampilkan per kelompok di depan kelas. Bagaimana anak-anak? Sudah melakukan diskusi? Nah, sekarang tampilkan di depan kelas hasil dari diskusi yang kalian kerjakan secara bersama-sama. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung volume benda dengan satuan yang tidak baku. Satuan tidak baku adalah alat ukur berupa benda yang kita temukan sehari-hari yang sifatnya tidak tetap. Misalnya, kita ingin mengukur volume air di dalam satu botol, maka kita dapat menggunakan 1 buah gelas. Seperti contoh yang Ibu sediakan di sini, kita ingin mengukur volume air di dalam 1 buah botol. 1 buah botol ini akan terisi air penuh. Nah, cara mengukurnya adalah dengan menggunakan gelas. Kita akan memasukkan air ke dalam gelas sampai botol tersebut terisi penuh. Dan gelas tersebut dapat menjadi alat ukur berapa gelaskah yang kita butuhkan untuk memenuhi botol tersebut. Setelah itu, kita menghitung berapa gelas yang dibutuhkan untuk botol tersebut sampai terisi penuh. Nah, sekarang setiap kelompok harus mengukur berapa gelaskah yang dibutuhkan untuk memenuhi 1 botol air. Oke, Ibu rasa semuanya sudah paham tentang cara mengukur volume air di dalam botol menggunakan gelas. Baik, sekarang buka bukunya halaman 158. Di situ ada teks tentang sifat yang harus ditiru dan sifat yang harus dijauhi. Semuanya silakan dibaca baik-baik halaman 158. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham belum tentang sifat yang harus ditiru dan sifat yang harus dijauhi? Sikap yang harus ditiru adalah sikap yang patut kita contoh dan kita lakukan.
Sikap tersebut berupa sikap yang baik dan bukan merupakan sikap yang buruk. Contohnya adalah tenggang rasa, menghargai pendapat orang lain. Sedangkan sikap yang patut dihindari adalah sikap yang buruk dan sikap yang tidak patut kita contoh. Contohnya adalah memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak adalah sikap yang tidak patut kita contoh karena sikap tersebut tidak mencerminkan kerjasama ataupun gotong royong. Nah, sekarang Ibu mempunyai 5 sikap yang harus ditiru dan 5 sikap yang patut kita hindari. Baik anak-anak Ibu semuanya, setelah kita mempelajari sikap yang patut ditiru dan harus dihindari tadi, Ibu rasa semuanya sudah paham karena sudah kita identifikasi bersama-sama. Sekarang sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Ibu akan menanyakan. Yang pertama, apa manfaat dari teknologi produksi pangan bagi kehidupan kita sehari-hari? Yang kedua, sebutkan contoh beberapa produk olahan dari teknologi produksi pangan yang kita pelajari tadi. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita mengukur volume air di dalam botol? Apa alat satuan yang tidak baku yang dapat kita gunakan? Apa saja sifat yang harus ditiru dan sifat yang harus dihindari? Oke, Ibu rasa semua anak-anak Ibu sudah paham karena sudah bisa menjawab semua pertanyaan Ibu tadi. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama pelajaran yang telah kita pelajari. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah yang pertama, manfaat dari teknologi produksi pangan adalah untuk menghasilkan makanan yang baru dan menjadikan makanan tersebut agar menjadi lebih awet dan tahan lama. Yang kedua, kita mengukur volume suatu benda dengan satuan tidak baku merupakan satuan yang tidak tetap dan dapat berubah-ubah. Contohnya, untuk mengukur satu botol air, kita dapat menggunakan gelas. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu akan memberikan lembar kerja kepada anak-anak semuanya untuk dikerjakan. Lembar kerja tersebut dikerjakan di rumah dan kalau tidak mengerti bisa ditanyakan kepada orang tua. Baik, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.